Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, indahnya Ramadan kembali hadir menemani santap sahur Anda, pemirsa TV One di pagi hari ini. 1 jam ke depan kita menemani santap sahur Anda, menambahkan bukan hanya nutrisi makanan, tapi juga nutrisi iman insya Allah. Bersama guru-guru kita yang sudah hadir, Ustadz Abdul Somad dan juga sahabat Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, wah ini yang Sunan Kalijogo kan. Ustadz Syarif Rahmat, alhamdulillah sehat Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah berdoaikum. Masya Allah, alhamdulillah. Kita akan berbicara tentang keislaman di pagi hari ini dengan tema yang sangat menarik sekali. Penanam menilai tauhid dalam puasa. Nah, pemirsa, jamaah yang hadir di sini, ini ada yang spesial. Saya akan ajak ngobrol terlebih dahulu. Saya akan ke belakang. Yuk ikut saya. Nah, ini saya sudah bersama. Assalamualaikum, silakan berdiri. Clara Sinta, ini pas banget nih tema pada kesempatan pagi ini yaitu penanaman nilai tauhid dalam puasa. Alhamdulillah ternyata Clara Sinta ini telah menemukan Islam. Clara, bisa diceritakan ini ke pemirsa dan juga nanti akan kita bahas bersama guru-guru kita. Bagaimana sih ceritanya akhirnya Clara menemukan Islam saat itu? Silakan Clara. Saya menemukannya karena sejak dari dulu sih Pak sebenarnya. Jadi saya tuh banyak mencari tahu karena mbak saya lumayan sering sholat pada saat itu. Jadi saya kayak mempelajari aja, oh ini apa, untuk apa gitu. Dan saya lihat dia tuh pegang Al-Quran pada saat itu. Dan saya baca, oh Islam ini ternyata agama yang sangat sungguh sempurna. Kenapa saya bilang sempurna? Karena dia itu bukan mengatur kita hanya untuk menyembah Allah saja. Tapi dia mengatur kita secara detail, sangat detail demi kepentingan kita dan kebaikan kita. Itu Pak gitu. Jadi Islam tidak membiarkan kita kehilangan arah dari bagaimana perempuan itu harus menutup aurat dan apa saja yang misalnya kita tidak menutup aurat itu apa saja kerugiannya yang bila dimana kita lihat sebenarnya itu untuk melindungi diri kita sendiri kok. Itu yang saya dapatkan. Tapi Masya Allah, Clara hingga akhirnya menemukan Islam, tidak ada paksaan dan tidak ada siapapun, akhirnya ini nih, ini Islam nih, saya harus memeluknya, begitu ya Clara? Iya, alhamdulillah. Baik, nanti kita akan membahas bersama guru-guru kita. Silakan duduk kembali, silakan Ustadz Abdul Somad, kami akan persilakan untuk segmen 1 ini dengan penanaman nilai tauhid seperti apa khususnya di bulan puasa ini. Silakan. Izin Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati guru kita semua Kiai Haji Syarif Rahmat beserta jamaah Ustadz Sofyan, jamaah yang ada di rumah, yang menantikan saat-saat penuh turunnya barakah Allah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istishab, istihsan, urf. Diramu oleh para ulama, jadilah dia hukum fikih. Kita pakai mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu kemudian dalam bidang masalah hati, ridha, qanaah, tawakal, zikir, kita mengikuti yang sudah disusun secara sistematis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Adapun dalam masalah akidah, kita tidak ribet lagi mencarinya, mana di ayatnya, mana hadisnya. Sudah disusun secara sistematis oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka kita disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka diajarkan di pondok pesantren dalam lantunan wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Kita secara teori sudah diajarkan itu. Tapi bagaimana merasakan wujud keberadaan Allah itu dia ada? Ayatnya jelas. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua antara Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, la tahzan,
jangan engkau sedih, jangan engkau cemas, jangan engkau takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Bisakah kita merasakan yang dirasakan oleh Nabi dan Abu Bakar? Andai pun kita merasakannya, rasaku belum tentu rasamu. Belum tentu sama rasanya. Bagaimana perasaan innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Maka kita dilatih untuk merasakan rasa itu dengan melaksanakan puasa. Habis makan sahur, masuk kantor, yang di kampus masuk kelas, masuk ke toilet, kunci kamar mandi, melihat air di dalam bak seperti sirup. Gak boleh sebut merek, menjaga kode etik jurnalistik. Lengkap dengan es batunya. Tidak ada yang ngelihat CCTV, gak ada orang, gak ada dosen, gak ada atasan, gak ada. Kita hanya sendiri. Di saat itulah kita merasakan keberadaan wujud Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau mau, masukkan kepala ke dalam. Habis setengah bak. Keringkan bibir, miringkan kepala. Memang berat puasa hari ini. Karena kekenyangan. Kenapa kita tidak mau lakukan itu? Berapa banyak kita lihat adik-adik, anak muda, remaja, kumur-kumurnya sekali, air cuma sekali masuk, ngeludahnya sampai 10 kali. Kekhawatiran yang luar biasa. Merasakan wujud ada Allah yang mengawasi, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama dia rasakan itu? Dari mulai makan sahur, azan berkumandang, anggaplah jam 5 kalau kami di Riau, sampai pukul 6.30, 13 jam setengah merasakan kebersamaan Allah. Ini baru tentang masalah menahan makan. Istrinya halal. Halalan thayyibah, karena memang namanya Siti Thayyibah. Makanannya halal, minumannya halal, semuanya halal. Kenapa dia tidak mau? Karena dia merasakan ada Allah yang mengawasi. Kalau yang halal aja dia takut, apalagi yang haram. Bagaimana dengan emosinya? Bagaimana dengan kemarahannya? Datang orang nantang dia. Berani kamu dengan saya ini hebat. Kalau dia mau jawab, sebenarnya dia bisa jawab, saya lebih hebat, saya lebih tua, saya lebih senior, saya lebih. Tapi saat itu dia katakan, saya sedang puasa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun saking emosinya dia akan katakan, Allah sudah lama menguji saya dengan yang berat-berat, dan yang terberat ini adalah kamu. Saya sanggup untuk melawan, tapi saya sedang berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Merasakan keberadaan Allah itu amat sangat dirasakan oleh orang yang sedang berpuasa. Makanya orang beriman dilatih saat sholat, dia sedang merasakan kebersamaan dengan Allah. Dari mulai aqwalun, ucapan, membaca Al-Fatihah. Wa af'alun, perbuatan, tegak ruku, sujud, tasyahud. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Saat itu dia tidak berani melakukan gerakan harakah ajnabiyah. Matanya tetap melihat pada tempat sujud, Allahu Akbar. Andai gatal kepalanya, sekali cuman dia berani. Gatal lagi 2 kali, gatal juga 3 kali, pergi ke apotik beli obat gatal. Kenapa? Karena saat itu dia sedang diawasi Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita sedang menanamkan bukan tauhid menurut etimologi, terminologi, dalil, tapi langsung rasa yang merasuk ke dalam hati dan pikiran. Demikian Ustaz Sufyan. Masya Allah, terima kasih Ustaz Abu Somad. Ketika iman, ketika tauhid telah tertanam kuat dan menancap kuat di dalam diri kita, insya Allah tiada yang lebih besar, tiada yang lebih hebat selain Allah Subhanahu wa taala. Di segmen kedua nanti Ustadz Syarif Rahmat akan menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana penanam tauhid, nilai-nilai tauhid khususnya dalam bulan puasa ini.